Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi antum semua. Kita berjumpa kembali di pelajaran tafsir Al-Qur'an yang di pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari secara ringkas tafsir surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams adalah salah satu surah pendek yang terdapat di juz 30. Berdasarkan urutan mushaf Al-Quran, surah Asy-Syams adalah surah yang ke-91. Adapun berdasarkan turunnya wahyu, surah Asy-Syams adalah surah yang diturunkan ke-34 atau ke-35. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Asy-Syams berdasarkan kata pertama yang terdapat di ayat pertama surah ini, dan juga dinamakan Asy-Syamsi wa Duhaha berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahihain. Surah ini menjelaskan kepada kita beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik di alam semesta maupun dalam diri kita sendiri dengan berbagai macam kondisinya. Surah ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa, sekaligus peringatan dari berbuat maksiat. Kita baca terlebih dahulu surah Asy-Syams beserta terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha. Dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bi taghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Tafsirnya secara ringkas. Di 7 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 hal, sehingga menjadikan surah ini sumpah yang paling panjang dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama bersumpah dengan 2 hal, yaitu wasyamsi wa duhaha. Aqsamallahu bisyamsi wa nahariha wa ishraqiha duhan. Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama bersumpah yang pertama dengan matahari,
yang kedua dengan waktu siangnya atau waktu duha. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamari idza talaha wa bil qamari idza tabi'aha fi tulu'i wal uful." Dan Allah bersumpah dengan bulan apabila mengikutinya, yaitu mengikuti matahari dalam terbit dan tenggelam atau terbenam. Wan nahari idza jallaha. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang. Wan nahari idza jallaha. Tafsirnya, wa bin nahari idza jalla adh-dhulumah wa kashafaha. Allah bersumpah dengan waktu siang apabila menerangi kegelapan dan menyingkapnya. Kemudian di ayat yang keempat, Allah berfirman, wal laili idza yaghshaha. Dan demi malam yang menyelimuti bumi, wabil laili indama yughattil arda fayakuna ma 'alaiha mudlima. Allah bersumpah dengan waktu malam ketika menyelimuti bumi sehingga menjadi gelap. Kemudian di ayat yang kelima Allah berfirman, was-samaa'i wa ma banaha. Ai wa bis-samaa'i wa bina'iha al-muhkam. Allah di sini bersumpah dengan dua hal. Yang pertama dengan matahari, dengan langit dan bangunannya yang kokoh. Kemudian di ayat yang keenam Allah bersumpah dengan bumi dan hamparannya. Wal ardi wa ma tahaha. Ai wa bil ardi wa bastiha. Itu demi bumi dan hamparannya. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah bersumpah juga dengan dua hal. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ai wa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalqaha li adai muhimmatiha. Dan demi jiwa dan penyempurnaan Allah terhadap penciptaannya, itu penciptaan diri untuk mengerjakan tugasnya. Jadi di ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita atau bersumpah dengan 11 hal. Yang pertama dengan matahari, yang kedua dengan waktu duha atau sinarnya yang menerangi waktu duha. Kemudian yang ketiga dengan rembulan yang mengikuti matahari baik dalam terbit dan terbenamnya. Kemudian yang keempat Allah bersumpah dengan waktu siang yang menyingkap waktu malam sehingga menjadi terang. Kemudian yang kelima Allah bersumpah dengan waktu malam yang menyelimuti bumi sehingga menjadi gelap. Kemudian yang keenam Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Kemudian yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bangunan langit yang kokoh. Lalu yang kedelapan Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian yang kesembilan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hamparannya, hamparan bumi maksudnya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Kemudian yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan jiwa tersebut yang sempurna. Sehingga di sini berisi 11 sumpah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sumpah ini adalah sumpah terpanjang dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa dan menyempurnakan penciptaannya, tidak berhenti di sana, tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu kejahatan dan takwanya. Maksudnya, tabayyana laha tariqas syarri wa tariqal khair. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kepada diri kita, jalan kejelekan dan juga jalan kebaikan. Nah, akibatnya qad aflaha man zakkaha. Ai qad faza man tahharaha wa dammaha bil khair. Maka di ayat yang ke-9
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mensucikannya dan menumbuhkan jiwa tersebut dengan kebaikan. Namun sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Ai wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'asi. Namun sebaliknya, merugilah orang yang menyembunyikan jiwanya atau dirinya dalam maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengisahkan kepada kita perihal tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Allah taala berfirman, "Kadzdzabat Tsamud bi tawwaha." Ai kadzdzabat Tsamud nabiyyaha bi bulughihal ghayah. Kaum Tsamud yaitu kaumnya Nabi Saleh mendustakan nabi mereka, yaitu mendustakan Nabi Saleh bi bulughiha al-ghayah fil isyan, karena mereka benar-benar melampaui batas dalam maksiat. Ketika apa? Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang atau kaum yang paling celaka di antara mereka. Tafsirnya, idz nahadha aktsarul qabilati syaqawatan li'aqlin naqah. Itu ketika bangkit kaum di antara mereka atau kelompok dari mereka yang paling celaka. Yang paling celaka karena apa? Karena mereka bersekongkol untuk menyembelih unta Nabi Saleh. Di unta Nabi Saleh alaihissalam adalah unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh yang ditunjukkan kepada kaumnya untuk menguji mereka. Apakah mereka menaati perintah Nabi Saleh agar tidak membunuh atau tidak berbuat buruk kepada unta ini? Maka di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu berfirman, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Kemudian Rasul yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, faqala lahum Rasulullah Saleh alaihissalam, ihdaru an tamassun naqah bis-su, innaha ayatun arsalaha Allah ilaikum tadullu ala sidqi nabiyyikum wahdharu an ta'taddu ala taqyiha fa inna laha shirbu yawmin wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Dan Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ihdaru an tamassun naqah bis-su, waspadalah atau berhati-hatilah kalian berbuat buruk kepada unta tersebut. Mengapa? Fa innaha ayatun arsalahallahu ilaikum. Karena unta ini adalah tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan kepada kalian. Tadullu ala sidqi nabiyyikum, sebagai bukti kebenaran nabi kalian. Wahdharu an ta'taddu ala saqiha, dan waspadalah atau hati-hatilah kalian mengganggu jatah minumnya. Mengapa? Fa innalaha syirbu yaumin walakum syirbu yaumin ma'lum. Karena ia memiliki jatah minum sebagaimana kalian juga memiliki jatah waktu minum yang sudah ditentukan. Namun mereka tidak mengindahkan perintah tersebut sehingga Allah mengisahkan mereka di ayat yang ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fashaqqa 'alaihim dzalik. Ternyata perintah itu terasa berat untuk kaum Nabi Saleh. Fakadzabuhu fima tawa'adahum bihi fanaharuha. Mereka kaum Nabi Saleh mendustakan nabinya dan mendustakan peringatan yang beliau berikan kepada mereka, sehingga fanaharuha. Kaum Nabi Saleh menyembelih unta yang merupakan mukjizat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atbaqa 'alaihim rabbuhumul 'uqubah bijaramihim. Kemudian Allah pun meratakan siksaan kepada mereka. Fa'atbaqa 'alaihim rabbuhumul 'uqubah bijaramihim. Allah meratakan siksaan kepada mereka karena kejahatan mereka. Faja'alaha 'alaihim 'alas sawa. Allah jadikan siksaan tersebut merata untuk semuanya. Falam yuflit minhum ahad, tidak ada tersisa seorang pun dari mereka yang tidak kena azab. Ini menunjukkan ya, sebagian yang melakukan dosa
Ya, Allah akan mengadab orang lain yang tidak melakukan dosa tersebut karena tidak memperingatkan dari perbuatan dosa tersebut. Wala yakhafu 'uqbaha. Artinya wala yakhafu jallat qudratuhu tab'atan ma anzalahu bihim min syadidil iqab. Dan Allah sama sekali tidak akan takut dengan akibat hukuman atau hukuman yang berat atau siksa yang berat yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi di sini di surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya tazkiyatun nafs. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tinggal kembali kepada kita apakah kita akan mensucikan jiwa kita dengan mengikuti petunjuk atau mengotori, menenggelamkan jiwa kita pada maksiat sehingga mengotori jiwa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari perbuatan maksiat atau mendustakan Rasul dengan mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud yang mendustakan larangan membunuh unta, hingga memberikan pelajaran kepada kita agar tidak mendustakan Rasulullah SAW dan para Rasul yang lainnya. Barang siapa mendustakan para Rasul maka akan ditimpakan azab sebagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Tsamud. Dan Allah sama sekali tidak akan takut akibat azab yang Allah turunkan akibat perbuatan mereka tersebut. Demikian tafsir ringkas surah Asy-Syams, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.